Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Pamela Duo Serigala. Apa kabar, Pamela? Alhamdulillah baik, Kakak Deno apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih sejauh ini yang mungkin susah untuk dilupain gitu? Mistis sih, waktu itu kan Mela ada pernah tinggal di satu apartemen. Dan itu udah lama banget sama partner yang dulu. Dan itu emang apartemen itu angker banget, Kak Deno. Jadi di samping apartemen itu ada kuburan banyak. Jadi ya di situ kayak ada yang dateng. Terus aku pikir partner aku ada di situ lagi ngapain lu bro? Kan aku bilang, taunya bukan, kok nggak disaut-saut gitu sih. Terus kayak misalnya ada yang ngetok-ngetok. Lama-kelamaan terbiasa tapi harus ditemenin. Soalnya suka aneh-aneh gitu. Itu kalau udah lagi ngetok-ngetok gitu, kamu apa yang kamu lakuin? Aku lihat kaca kan, kalau di apartemen kan ada kaca bulat gitu. Bolongan itu Nggak ada orang. Terus tapi nggak pernah munculin wujudnya depan mata kamu sendiri? Seliwer aja sih, kayak angin. Terus kadang suka kelihatan hitam lewat gitu. Suka ada suara-suara gitu juga? Temen aku sih katanya ada suara nangis gitu. Cuman aku alhamdulillah belum sih. Cuman hawanya tuh udah nggak enak punya gitu, Kak. Dan sampai sekarang nggak pernah? Nggak pernah dilupain sih, itu bener-bener kebayang, kok bisa ngetok-ngetok nggak ada orang. Menurut kamu suka itu ada yang apa? jalan. Kayaknya penunggunya kali ya. Mungkin lagi main-main kan saking banyaknya. Tapi cara kamu cerita sih kayaknya memang kamu nggak ketakutan, maksudnya menghargai keberadaan mereka, tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, yang penting kita nggak saling ganggu. Mungkin dia mau main-main aja, Kak. Baik, mudah-mudahan kamu baik-baik aja Amin, ya. amin, Malam ya hari ini Allah. juga kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama dan mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Amin, jangan sampai dong. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual mistis untuk melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dinar. Selamat malam Ibu Dinar. Selamat malam. Apa yang mau Ibu ceritakan? Pesugihan, tentang pesugihan. Ibu melakukan pesugihan? Iya. Gimana awal ceritanya? Ya awal ceritanya kan kita kan merasa susah, selalu dihina orang gitu kan. Terus saya mencari kemana-mana, dapat salah satu dari teman untuk mencari pesugihan ini, mendapatkan kekayaan. Waktu di tempat itu, Iya. apa yang Ibu lakukan di sana? Ritual. Seperti apa? Seperti kayak kita ritual di gua itu, terus Di goa? Ngapain dalam goa itu? ya semacam kayak tirakat gitu. Kau pernah dengar ada orang melakukan hal seperti ini nggak? Banyak sih teman-teman artis juga. Oh gitu. iya? Untuk Pernah apa? sempet diajak buat pelaris biasanya ya Bunda ya. Iya. Kamu nggak mau? Sempet pernah ngalamin itu, cuman ikut doang ngeliat, oh kayak gitu, cuman nggak. Beneran nggak ada efeknya? Lebih pede kali ya kitanya mungkin. Oh. Aku lihat sih kayak mereka lebih pede gitu. Berarti kalau nggak kayak gitu, nggak melakukan itu, nggak percaya diri dong ya? Mungkin lebih pembantu kayaknya. Nggak ngerti juga. Oke. Mbak Dinar, Ibu Iya, Dinar, iya. waktu setelah melakukan ritual itu, bener jadi ada efeknya? Ada, bertahap. Enggak ini aja. Apa itu? Ya maksudnya kayak awal toko kita ke satu menjadi dua, terus kita mempunyai toko yang besar, terus punya mobil, punya kekayaan lah gitu. Oke. Lalu tujuannya datang ke sini untuk apa, Bu? Ya untuk berubah lebih baik lagi. Kenapa? Kan sudah lebih baik hidupnya sekarang. Udah mau bilangin Ya mau tobat gitu kan, mau jadi. Apa yang bikin kepikiran untuk Karena berubah? di sini mungkin karena sudah nggak ada, kan itu kan harus pakai tumbal juga ya gitu. Harus ada tumbal? Iya. Siapa korbannya waktu itu? Selingkuhan. Selingkuhan ibu? Iya. Ibu punya selingkuhan, ibu Iya. tumbalin? Iya. Sekarang kondisinya gimana? Dia lambat laun sakit. Nggak meninggal kan? Yang pertama enggak, yang kedua meninggal. Oh, iya.
Ada 2 selingkuhan. Iya. Yang pertama sakit nggak meninggal, Iya. yang kedua sampai meninggal Iya. dunia. Lalu ini masih ada tumbal berikutnya. Oh, mungkin ini dengan nggak ada tumbal berikutnya, jadi anak saya ikut sakit. Oh, ibu nggak mau anak Iya, ibu yang iya, jadi tumbal kali iya. ini, makanya ingin berubah. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini benar-benar bisa lepas semuanya Iya. dan mudah-mudahan kehidupan ibu jauh lebih baik. Iya. Harapan kami semua anak ibu jangan sampai jadi tumbal. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dinar terlahir dengan tanggal 10 Mei 1975 dan mendiami nomor rumah 100. Sosok yang pekerja keras, dari karakternya yang pekerja keras, saya melihat ia ingin sekali menjadi orang yang sukses dan ingin sekali dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, jalan kesuksesan yang ia coba lakukan itu tidak wajar. Justru kini teror gaib menghantuinya. Saya melihat di tubuh Dinar ada genderuwo yang besar dan mempengaruhi pikiran Dinar sehingga dikontrol oleh makhluk genderuwo tersebut. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai Pamela, apa kabar? Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Dinar, tanggal 10 bulan 5 1975 dan nomor rumah 100. Saya pengen pam kamu baca ke Dinar deket-deket situ deh. Oh, aku yang baca. Iya, tapi kamu di sana. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Ya. Maaf ya Bunda. Iya. Dinar 10 bulan 5 1975. Ini maksudnya apa 100? Nomor rumah. Oh, nomor rumah 100. Oke, Mbak Dinar ini melakukan pesugihan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Dia melakukan ritual, ada di goa waktu itu. Dan setelah itu memang kehidupan perekonomiannya membaik. Tapi ada tumbal, korbannya waktu itu selingkuhannya. Yang pertama sampai sakit, selingkuhan yang kedua sampai meninggal. Tapi berikutnya tumbal yang diminta adalah anaknya. Makanya Ibu Dinar datang ke sini supaya nggak ada tumbal lagi, anaknya nggak menjadi korban dan mau berubah, mau melepas semua pesugihannya. Tapi kamu tadi minta Pamela yang bacain. Iya. Kenapa nggak? Saya pengen banget ada reaksi apa dari si Mbak Dinar ini. Tampaknya tidak ada efek yang sangat yang signifikan ya. Kalau saya Iya, bilang nggak berasa apa-apa nggak ya, berasa iya. apa-apa gitu. Dan masih oke lah menurut saya. Dia nyawanya masih ada di situ. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Iya. Tiba-tiba dia berubah lagi. Saya juga harus ngetes dan ngetrap, ngejebak juga gitu. Saya ada satu pertanyaan saya. Mbak Dinar, mohon maaf ya, Iya. saya nanya ini, mohon maaf. Mbak Dinar bolak-balik ke dukun. Iya. So, bolak-balik ke dukun, kamu ya sama Iya. dukun. Hah? Karena untuk ya itu untuk lebih ini lagi Ini mendapatkan salah kekayaan. sih. Aku lihat dalam penglihatan aku satu adegan di mana ada sarung, kamar, dan guling dan ya bolak-balik tidur. Ini di lokasinya si dukun tersebut. Dan tapi ya yang anehnya lagi ya Pam Iya. sama Bay, ini terjadi 2-3 kali. Satu kali. Oh iya, mungkin saya salah 2 atau 3 kali. Saya mungkin, kamu mengakuinya mungkin bisa 6 kali dan berkali-kali Iya. seperti itu. Benar kan? Iya. Itu yang saya rasakan ketika saya mencium Mbak Dinar dari kejauhan sini. Ada hawa dengan sang dukun dan itu bolak-balik. Iya, betul. Jadi setiap datang ke dukunnya Iya. melakukan itu. Iya. Pertanyaan saya adalah, itu melakukannya itu sadar atau di bawah pengaruh sang dukun? Di bawah pengaruh sang dukun. Pernah sadar nggak Ibu untuk menolak akhirnya? Pernah, tapi Apa reaksinya? ya reaksinya dukun itu malah ya kayak seperti mengancam gitu. Mengancam apa? Ya mengancam mungkin dengan tidak adanya menjadi kekayaan nanti.
tidak adanya menjadi kekayaan nanti. Pesugihannya dicabut gitu. Iya. Oh, maksudnya. ya ampun. Oke. Ngapain sih takut lagian sampai berkali-kali gitu? Itu mah udah bukan ini ya, nggak wajar buat saya. Iya, dan nggak normal sih. Ya. Jadi demi mempertahankan pesugihannya, Ibu Dina rela melakukan dengan sang dukun gitu ya. Iya. Dan itu dilakukan artinya dengan sadar, cuma nggak bisa menolak. Iya. Benar. Bukan di bawah pengaruh makhluk gaib. Seperti itu juga. Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Kalau aku ngelihatnya sih sebenarnya pertama Mbak Dinar juga ada rasa suka dikit sih, kayak ada rasa juga. Cuma ya karena dukun mempunyai ilmu yang lebih, jadinya lebih gampang untuk. Saya melihat ada sosok genderuwo. Suami Ibu masih ada. Masih. Jadi intinya Ibu dan keluarga tinggal bersama begitu ya? Iya. Tahu nggak tuh suaminya kamu Nggak tahu. Kalau Diiniin. tahu mah nggak mungkin ini. diinin dulu? Ya pasti nggak ada yang terima ya. Kalau laki-laki Iya. normal sih nggak Iya. akan mengizinkan seperti itu. Tapi Ibu, mereka tahu kalau Ibu melakukan pesugihan? Nggak tahu juga. Ibu ke dukun, mereka nggak tahu? Nggak tahu. Jadi ibu transaksi sendiri gitu ya. Iya. Ya, coba-coba yang mengerikan sih menurut saya ya. Ini usahanya Ibu buka toko gitu ya? Iya. Awalnya kecil-kecil dari kelontong. Dari kelontong Iya. lama-lama Iya. menjadi besar, Iya. lalu buka tambahan lagi tempat Iya. lain. Iya. Sampai sekarang masih normal, masih baik gitu kondisinya. Masih, tapi lambat laun ya habis demi sedikit karena mungkin dengan nggak adanya tumbal. Dengan sorry nggak ada apa? Dengan nggak adanya tumbal. Karena yang sekarang yang ada anak sakit-sakitan. Dan saya ngerasa entah kenapa ini baunya bau genderuwo Iya, sih. emang betul sering didatangin sesosok seperti Datang. genderuwo itu Ke di rumah? depan rumah ya. Oh Bunda sering lihat Iya, gitu ya? di kamar. Saya nanya lagi nih, jangan kalau saya sih dalam penglihatan batin saya sih udah jelas depan mata saya lihat kamu di bolak-balik. Nah, satu lagi, apakah dengan genderuwo ini di juga atau tidak? Soalnya ada Sepertinya kejadian itu. kayak gitu. Gimana? Ada juga seperti itu. Rasanya gimana? Ada sensasi dia masuk Hah? ke dalam kamar, nunjukin bentuk suami kamu. Bentuk suami. Tapi Masuk itu ke bukan dalam kamar. suami. Bukan. Jadi Suami sering lagi kita nggak ada di kejadian rumah. seperti ini sering Iya, terjadi ya, sering Roy? terjadi kejadian Iya, seperti suami lagi ini. nggak ada di rumah. Tiba-tiba dia datang, saya kira suami. Oh jadi Jadi Ibu melakukannya nggak normal nih? Iya, Iya. maksudnya itu sadar gitu. Tapi pas di ini kan suami kan lagi pergi. Tiba-tiba kenapa kok balik lagi gitu. Ternyata ya bukan Banyak suami. banget cerita-cerita yang dilaporkan dan diklaim itu memang benar sih. Dibilang nggak percaya, ternyata ada juga ya begituan. Tapi terjadi yang Tapi seperti ini. terjadi. Genderuwo ini sebenarnya mau apa ke tempat Ibu Dina, Roy? Salahnya si salahnya si Ibu Dinar adalah sayang sih dia mainnya pesugihan. Jadinya yang muncul aduh banyak banget deh. Ini Satu. salah satunya. Iya. Akibat pesugihan ya. Kita juga ada tukar nilai tambah gitu loh. Nggak pure sincere kalau makhluk-makhluk dari pesugihan. Oh iya, Mbak Dinar tiba-tiba ngeliatin Pamela. Kenapa ya? Karena ada sesosok dia di di belakang. Sosok jangan dia tuh maksudnya yang Ibu sering lihat. Ibu sering lihat. Iya, mendekati dia. Kenapa salah apa? Pamela kan baik. Karena dia cantik, dia suka. Oh gitu. Tuh. Jagain. Maaf Pamela. ya, maaf. Roy ini Ganggu. nggak akan ikut ke Pamela kan? Jangan dong Karo. Aku sih nggak yakin. Karo. Karena genderuwo itu kan memang selalu begitu kan. Suka yang perempuan. Iya, yang suka cantik, perempuan yang cantik dan Iya, yang iya, iya. aduhai. Nggak, aku Merasakan kehangatan. kamu juga ngerasa aja ya? Agak hangat. Yang sebelah sini. Bener kan? Aku juga Sebelah makanya kanan. coba ini kok Siap. di sini dingin.
agak hangat. Yang sebelah sini. Bener kan? Aku Sebelah juga kanan makanya ya? coba ini kok Iya. di sini dingin. Ini anget. Sebelah sini nih kayak ininya beda gitu, Roy. Kamu juga ngerasa yang sama ya? Sebelah Makanya sini aku- agak makanya agak aku hangat. mau di Agak hangat. samping Tapi Kak- sini dingin. Kak Roy aja. Oh iya, Iya. aneh banget. Iya kan? Heeh. Aku pikir halusinasi, ternyata bukan. Ini dia ya. Iya. Sini aja lah. Deket Kak Roy. Dia lagi ngelihat ke arah meja, ngelihat mukanya di Ngeliat gambar. mukanya. Biasanya lihat. makhluk halus tuh kan nggak suka mukanya digambar. Saya coba untuk pancing untuk keluar. Iya, biar bisa diajak komunikasi kali ya. Iya. Biar kita mau tahu juga sebenarnya pengen apa dia datang ke sini. Dan selama ini ganggu juga hidup Bu Dinar kan ya. Terus saya mau ngomong lagi nih ke Bu Dinar, mudah-mudahan bisa jadi pegangan ya. Dari uang kayak gini tuh nggak awet. Uang jin dimakan setan. Iya. Terbukti tokonya juga sekarang habis. Jadi cepat habis. Tokonya ya. juga habis ya. Iya. Oh, tokonya juga habis Iya. ya. Berarti cepet Dapetnya. sukses, Cepet dapat nambah sana sini, tapi cepet juga sekarang turunnya. Iya. Baik, 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 baik. Terus suami sampai sekarang masih nggak pernah curiga tuh. Anak sakit sudah dibawa ke dokter tapi Udah. kata dokter apa? Ya kata dokter sih nggak ada penyakitnya. Jadi secara medis nggak ada masalah Iya, sebenarnya. nggak ada masalah. Pamela, sekali lagi deh, gue Apa? pengen cobain dia mancing dia keluar makhluk halusnya. Oh. Tangan kamu sama tangan dia itu gini, kayak pegangan gini. Sama siapa? Si Dinar gitu. Semoga dia keluar. Jangan dong. Aku pengen Iya, tahu justru sih. dipancing biar dia keluar, Nggak, masuk, aku. hadir di sini Oh, bisa gitu. kita aja komunikasi Jadi aku pegang tangannya. ke Iya Bunda. Ibu Mohon maaf. Dinarnya. Kamu duduk aja, Pam. Mohon maaf ya. Salah kenal. Aku pegang. Kamu duduk aja. Sambil Aku duduk duduk. Heeh. Oke. Bismillah. Maaf ya Bunda. Salam kenal. Sehat. Dia kaget. Maaf Ada Bunda. apa, Bu Dinar? Kenapa Ibu? Saya nggak suka sama dia. Kaget aku. Maksudnya saya? Iya. Oh, oke. Kenapa ya? Karena dia mengganggu saya. Lalu apa yang harus Bu Dinar kalau nggak suka sama saya? Apa yang saya mesti bantu? Karena itu yang digambar sosok yang ada di diri saya. Iya sih, memang. Ini Oh, dia muka nggak suka. muka kamu ya? Iya. Sosok Ini gaib yang ada sosok di yang diri ada saya. di badan kamu. Iya. Oke. Saya minta Jangan aku lagi karena aku. kunyit dan madu. Kunyit madu. Kamu tadi waktu pegang tangannya apa rasanya? Anget ya, anget dingin gimana? Ini Aku bau. juga. Baunya Bau. agak aneh. Wow. Iya. Kamu diam dulu di sini. Sampai dingin aku. Baunya langsung Langsung nggak enak tiba-tiba ya. bau. Tapi aku nggak ada efek apa-apa karena aku Nggak ada pegang sih. tangannya. Soalnya aku mau pegang Kak Bayu aja. Iya, kayaknya. Aduh. Pamela. Kalau dia mendekat, banget ya. kamunya jangan sampai ketakutan ya. Oh. Karena dia akan jadi besar Siap, energinya siap. gitu kan ya, Iya. Raya. Harus dihadapin pelan-pelan. Fokus ya Mas Bayu. Paling nggak jangan sampai dia tahu kalau kita takut. Ini bau banget ya. Bau banget. Ini kayak bau apa sih? Kayak bau gitu ya agak-agak. Bau bangke udah lama ya. Ada bangke seafood, amis tadi ya. Saya mau tanya ya, selamat malam. Malam. Ini saya bicara dengan Ibu Dinar. Dengan Ibu Dinar. Iya. Oke, Ibu Dinar ya. Saya nggak ngerti kenapa tapi Ibu Dinar yang nggak suka ya. Kenapa Ibu Dinar marah? Karena nggak suka digambar. Baik, Bu Dinar gini aja deh. Kan melakukan ritual pesugihan. Saya mau nanya, apa membawa sesuatu tidak di Bawa. sini? Bawa. Iya. Silakan diambil. Thank you. Beres.
Kita boleh duduk lagi kan? Dia kok setengah-setengah gitu ya, antara sadar sama nggak sadar. Waduh. Kayak banyak banget ya. Hah? Allah Akbar. Aduh ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pem, sakit nggak? Enggak sakit. Tolong dilihat dulu dong. Tolong dilihat dulu. Ya aku nggak apa-apa. Nggak ada ulet kan? Mana jangan ada ulat. Itu Enggak. Nih. Kamu duduk dulu. Nggak apa? Ibu, Tahu. ibu sadar nggak tadi melakukan Ibu apa sadar ke Pamela? Enggak. Karena aku merasa ada di diri yang aneh. Di dalam belakang Iya, aku. Iya. Tiba-tiba tangannya bergerak Iya. melakukan itu aja gitu. Iya. Aneh banget. Sakit banget. Aku boleh ngelurusin kaki nggak? Boleh. Soalnya jadi ini aku yang kena bawah tadi. Sakit ya. Au. Tadi kamu nggak suka sama saya. Sakit banget. Sekarang kamu siar Pamela pakai bunga. Maksudnya apa coba Bu Dina? Kan kita bertiga nih orang baik tidak mau mencakain. Kasian loh. Kamu mau cek dulu, Mau cek dulu kali ya. mau dilihat dulu. Siapa yang ngecek? Biru nih. Timnya. Oh iya Timnya. Jangan kamu ya. Jangan. Boleh ya? Lihat. Sakit sumpah. Biru soalnya aku kentok ini. Biru. Oh, kayaknya deh. Duduk kayak gimana? Bu Dina. Kalau ngomongin ini pasti aku takut. Aku mau itu. Dia, waduh. Udah. Saya selalu udah khawatir kalau kayak begini. Dia nyiram Pamela aja dia nggak nyadar gitu. Gimana dia pakai megang keris, bisa aja dia nggak nyadar gerak tangannya bergerak. Bisa minta kembang lagi gitu. Kembang ya? Ya. Oke, ibu itu apa dalam situ? Ini jimat. Itu kembang bukan? Minyak. Itu minyak-minyaknya. Iya. Oke, jadi selama ini dari dukun itu dikasih Iya. keris dan minyak ini. Iya. Kalau kembangnya ibu cari sendiri. Iya. Tadi barusan ada cairan apa itu? Cairan air mawar. Air apa? Mawar. Air mawar. Iya. Oke, kita bisa minta kembang nggak, Mas? Bisa jadi. Bisa saya makan? Biasanya dimakan? Iya. Boleh. Nah, silahkan makan. Sebenarnya mau apa sih Ibu Dina dari saya? Dan saya ada salah apa? Iya, dari tadi dia coba untuk nyerang kamu. Kenapa, Ibu? Saya nggak suka dari dia Apa? Kenapa nggak suka? karena dia menggambar. Menggambar sosok itunya. Terus ritualnya masih mau dilanjutkan apa tidak nih? Saya pengen berhenti karena saya selalu dihantui. Hanya belajar sabar. Terus udah gitu nih anak udah sakit jadi korban tumbal, ingin normal, jangan suka apa ya? Sebenarnya kamu ada yang jaga, ada hantu yang ada di hinggap di badan, tapi separohnya lagi kan sifat karakter kamu Ibu Dina. Jadi ngapain? Seharusnya bisa ditahan. Kalau kamu giniin pisau ke orang itu serem loh, bahaya. Itu firasat saya udah merasakan itu dari tadi sih. Makanya saya pengen meninggalkan ini semua, Kak Roy. Iya, saya ngerti. Tapi kamu juga harus kendaliin diri. Ibu ini pertama kalinya usaha untuk lepas dari gini-gini Iya. atau pernah coba buang sebelumnya kemana gitu? Coba deh buka masker kamu. Turunin aja, Bu. Taruh di tangan. Pamela udah bisa masuk belum? Boleh dicek ya. Ini tolong dibuat diraup di muka ya. Yang rata tipis-tipis. Coba di muka. Gini tipis-tipis. Ibu turunin ya maskernya, Bu. Oh ya boleh dong. Maskernya turunin biar nggak sesak napas. Rambutnya tolong diituin. Proses cleansingnya
ini ya lewat wajah ya, biar biar ter ini semua langsung diurepin ke muka. Aku taruh yang di atas ini biar kamu nih. Kita perlu Pamela untuk ajak komunikasi Ibu Dinar, bisa dibawa ke sini nggak? Jangan Nah, sampai kayak urusannya gitu. nggak kelar nanti keluar dari studio masih ada yang Di bawah sisa sini. gitu. Nah lagi semua sampai pipi-pipinya kurang rata. Saya minjem kaca ajaib dong. Terus saya, Langsung biru. waduh, Oh, kepentok itu sakit banget. aduh, Masih bisa jalan. Masih udah oles minyak sih tadi. Aduh, kamu bau balsam. Iya, bau. Tapi nggak apa-apa. Bau. Biar Bagus. Mm-mm. Oke, saya ingin banget Mbak Bu Dinar setelah pulang dari sini, Ibu Dinar ambilin baju-baju bekas Bu Dinar, terus kemudian apalagi baju bekas yang pernah dipakai buat pergi ke dukun, ke orang pintar itu, gonta-ganti terus kan bajunya. Nah itu beberapa baju itu tolong dikumpulin, lalu didonasiin ke orang atau dibuang sekalian. Kalau saya sih lebih milih mungkin kalau ada orang yang nggak punya baju, bisa pakai baju gitu. Tolong disumbangkan ke orang yang nggak punya gitu, baju-baju bekas. Kemudian bra dan celana dalam yang dipakai yang habis dipakai yang itu kan Kan kamu datang ke masih sana. ingat kan, yang di sana. Tolong deh itu dibuang-buangin semuanya. Dan plus ketiga, saya pengen banget sepatu kamu yang melangkah ke tapak kaki kita tuh selalu berjalan dengan sepatu dan sandal gitu. Dan saya mau sepatu kamu yang bekas ke dukun akhiri itu dibuang Pak, sepatu itu. Apa masih ada inian negatif saya? Justru aku nih suruh kamu diemin dulu mungkin sekitar 30 menit nih, biar nanti siapa tahu ada yang keluar dari mukanya Dina. Kalau sosok gaib yang tadi datang ke sini bahkan sempat ganggu Pamela masih ada di sini nggak, Roy? Sosoknya nggak ada sih, udah kabur. Oh, udah meninggalkan tempat Ada ini. efek nggak buat aku kan? Tadi aku ditumpahin Enggak sih, nggak ada efek. sampai. Ibu Dinar, kalau saya jadi ibu, saya merasa bersalah apa yang udah dilakukan ke Pamela. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ibunya sembuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya minta maaf dengan Iya. Pamela, dengan Kak Roy. Terima kasih. Iya, dengan Mbak baik. Bayu. Pamela ada yang mau disampaikan nggak terakhir? Pokoknya buat Bunda semoga makin sehat ya, mudah-mudahan udah nggak terpengaruh dengan yang seperti itu lagi ya. Semoga menjadi lebih baik lagi deh. Banyak sholat juga Bunda, Islam. Iya. Ya, lebih memperkuat iman lagi aja. Mungkin ibu mau samperin Pamela untuk minta maaf. Nggak apa-apa tuh. Dan Pamela aja yang nyamperin. Peluk. Bisa tutup. Peluk. Semoga sembuh ya Bunda. Aduh, kenalin. Kena lagi. Kenal lagi aku. Oke, mudah-mudahan ini selesai ya Bu ya. Nggak ada urusan yang belum kelar sama Pamela dan jangan sampai nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar studio. Gimana Roy untuk Ibu Dinarnya? Udah cukup sih menurut saya, ada 3 poin yang tadi yang saya sampaikan juga. Oke. Baik, kami harap yang terbaik ya buat Ibu. Salam buat anaknya, semoga cepat sembuh. Mudah-mudahan keluarga Ibu bahagia selalu dan perekonomiannya semakin baik tanpa menggunakan hal-hal mistis. Selamat malam, Ibu Dinar boleh meninggalkan studio. Itu diapain Roy, jimat-jimatnya dia? Disita di ruangan isolasi. Kita sita ya. Ya, Selamat Nggak malam. usah dibawa. Nggak usah dibawa. terima kasih Bunda. Sekali aku ya. Apabila saat ini kamu mengalami keterpurukan, jangan menghakimi diri sendiri. Cobalah menerima kenyataan, segera menghapus luka tersebut. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menyantet teman kerjanya karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Herman.
kena guna-guna dari teman kerja saya, membalasnya dengan cara saya sendiri. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya merogoh Dengan sukmo. cara sendiri. Merogoh caranya? sukmo, merogoh sukmo. Merogoh sukma. Iya, Itu di Anda tengah malam. bagaimana cara merogoh sukma tengah malam? Tengah malam. Hah? Dengan media minyak. Ini belajar sendiri atau datang ke dukun? Leluhur, dari leluhur. Oh, memang sudah punya Udah ada. kemampuan itu. Iya. Awalnya tahu punya kemampuan itu gimana ceritanya? Awalnya saya hanya belajar biasa, tetapi cari tahu tentang diri saya. Terus saya minta dibukain. Hanya belajar biasa, tetapi cari tahu tentang diri saya. Terus saya minta dibukain. Minta sama siapa? Sama guru saya sendiri. Karena ada tanda tanya di dalam diri saya. Sebagai pembimbing saya, ngebuka jati diri saya. Saya belajar dari situ. Ternyata ada leluhur dari kakek saya. Oke, waktu melakukan merogoh sukma itu, dengan apa medianya? Medianya dengan minyak dan bambu. Diapain? Kalau minyak dipolesin di tangan, di badan. Kalau bambu itu kalau di dalam goib itu senjata, pedang. Dan bambunya itu kalau itu sebagai wujud aja. Wujud. Senjata aja. Oke, setelah dirogoh sukmanya, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi saya tidak tahu, tapi saya dapat info setelah saya rogoh sukma dan bertarung di alam gaib. Yang bersangkutan itu yang ngirim santet dan guna-guna ke saya, itu muntah darah. Bukan teman Anda, tapi yang ngirim. Apa teman Anda itu? Teman saya sendiri. Dia muntah darah. Muntah darah, nggak kerja selama seminggu. Itu Anda tahu nggak alasannya dia melakukan itu karena apa ya? Karena mungkin persaingan kerja di dalam dunia kerja. Oke, setelah itu dilakukan dan dibalas karena dendam, sudah selesai semuanya? Belum, sampai lagi? sekarang belum. Sampai saat ini belum. Jadi Masih belum puas dianya. Dianya sakit hati dan dendam lagi dan Iya. ingin membalas lagi. Iya, Jadi nggak selesai-selesai dong ya? ya nggak ada selesainya. Karena bertarungnya di alam gaib, tapi di dalam dunia nggak. Kalau ketemu langsung, Biasa aja. Jadi kayak seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Ya, awalnya sih saya dapat guna-guna itu karena ada kiriman itu semacam cacing, kelabang, ular semacam itu. Awalnya itu jadi tanda tanya, kenapa kok ada kelabang sama cacing tumben. Ya, otomatis saya cek tengah malam dengan merogoh sukmo, ternyata ada yang ngirim. Itu benturan sama istri saya, sama anak saya. Jadi sakit. anak dan istri sakit. Sekarang tapi baik-baik aja kan? Alhamdulillah udah saya pagerin semua. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa? Untuk tujuan kesini untuk menunjukkan ilmu saya kepada Roy Kiyoshi. Kami tentu tidak menginginkan kalau ada yang harus kehilangan nyawa yang Iya. malam hari ini ya. Iya. Dan mudah-mudahan Anda bisa mengendalikan diri. Kalau memang tujuannya baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Herman terlahir dengan tanggal 10 Oktober 1985. Sosok yang tenang dan peka terhadap situasi. Saya melihat dari karakternya yang tenang, justru ketika dirinya disakiti orang lain, dia akan membalasnya. Saya merasakan dirinya mengalami suatu kejadian yang mengusik dirinya hingga terancam. Akibatnya, rasa dendam langsung muncul karena ia disakiti. Saya melihat sosok pocong dengan kain kafan yang kotor sekali, dan saya melihat siluman macan yang mendiami tubuhnya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk semuanya. Terima kasih.
Mas Herman, tanggal 10 bulan 10 1985. Ya. Allah Akbar. Ini beneran terjadi, barusan lampu studio tiba-tiba mati dan ini masih belum normal keadaannya setelah kamu baca datanya Herman. Ini kenapa ya, Roy? Saya merasakan adanya banyak arwah gentayangan di sini dan saya merasakan aura negatif yang cukup besar sehingga bentrok dengan electricity dan benda-benda elektronik itu sangat sensitif sekali dengan makhluk halus. Jadi saya ngelihat ini baru pertama kalinya kita ngalamin kayak Betul. gini. Dan saya yakin ini juga ada kaitannya mungkin dengan partisipan kita hari ini juga. Soalnya memang Herman ini dia punya ilmu warisan leluhurnya. Iya. Dan inilah yang digunakan untuk menyerang temannya. Jadi dia awalnya temannya guna-guna Herman, kirim binatang dan lain-lain. Lalu Herman dengan menggunakan kekuatannya yang diwariskan oleh leluhurnya membalas dengan merogoh sukmanya. Ada perang gaib di sana dan temannya itu sampai sakit muntah darah. Tapi nggak selesai di situ karena urusannya justru jadi panjang. Temannya itu kembali balas dendam dan nggak selesai sampai sekarang. Bahkan anak dan istrinya sempat sakit meskipun sekarang kondisinya sudah dipagerin sama Herman. Dan malam hari ini datang ke sini tujuannya untuk menguji kekuatannya dia dengan kamu. Oh, Ya benar. iya. Karena ini untuk membuat temannya. Seberapa besar kekuatan Roy Kiyoshi dengan saya? Saya mah biasa aja, Mas Herman. Gak diadu-adu gimana. Entah kenapa ya, kejadian mati lampu itu membuat saya melihat pocong di dalam dirinya. Bentuk pocong yang menyeramkan. Entah kenapa ya, saya juga merasakan hawa energi gaib. Jangan panggil dia. Jangan digambar. Oke, baik, saya tidak. Jangan digambar. Itu salah satu yang mengikuti saya. Itu salah satu bentuknya pocong ya, Roy. Jujur terus terang saya ngeliat pocongnya kotor banget loh. Dan itu bener-bener real dan ada. Itu leluhur dari Kalau saya gambar, oh, Jangan. Tapi saya butuh gambar untuk memperlihatkan. Gambar yang lain. Jangan nih dia. Bisa ngamuk dia. Dia nggak suka digambar. Kita butuh tahu sih sebenarnya seperti apa sosoknya. Yang lain aja. Saya nggak mau. Dia mengamuk. Fatal akibatnya buat yang ada di sini dan penonton. Contohnya tadi. Belum mulai udah ada kejadian. Yang aneh. Kalau saya lawan, gambar aja. Kamu yang marah atau sosok kamu yang marah? Sosok dia yang marah. Bisa hancur di sini. Kan kamu bisa handle. Saya lepas kontrol. Saya nggak bisa nge-handle dia. Karena dia kasar sifatnya. Sosok yang lain aja. Kamu bisa ngelihat sendiri. Siapa yang lain? Seekor macan. Tapi yang lebih jelas pocongnya. Gila, serem banget. Serem banget pocongnya, Bay. Ya. Kayak kain coklat. Kain Tanah. putih. Jangan disebut Rokoyoshi. Jangan Jangan. disebut. Sama aja kamu nggak manggil dia. Biar saya yang manggil nanti. Oke. Tapi saya yakin kalaupun kamu gambar dan sebut itu bukan artinya kamu Memanggil. melawan sih. Iya. Bukan untuk membuktikan. Tapi emang kita butuh gambarannya seperti apa yang kamu lihat. Bener. Emang ya, saya tangan saya tuh gatal, saya pengen gambar. Bisa nggak boleh? Nggak boleh. Dia minta jangan digambar. Kenapa Sosok harus diturutin? Jangan digambar. Saya nggak mau nyelakain yang lain. Terutama penonton dan Pamela. bintang tamu. Jangan dong, aku Jangan sampai dia terulang kembali. terluka nih. Roy dan saya bertugas untuk jaga bintang tamu dan penonton. Dan tentunya membantu partisipan seperti Mas Herman. Jadi kayaknya urusan penonton dan bintang tamu biarkan Roy dan saya yang khawatir. Saya nggak mau sama-sama manusia jadi celaka. Cukup saya aja
yang jadi celaka. Apakah kamu bisa gambarin? Kamu Masalah yang- gambar nggak bisa, tapi untuk menghadirkan dia ke badan saya bisa. Ada di mana pocongnya? Sebelah kiri saya. Cuma Iya itu sih, aja. Ya. Memang betul. Ya, itu yang Sebelah jelas kiri saya berarti dia. ya. Kamu lihat di depan kamu berarti. Jujur sih, Bisa saya suruh ke Pamela bisa Jangan di belakang. ke Bayu aja. Ke Kak Bayu. Kok jahat? Kok jahat? Dengan minyak dan media Aku sudah yang saya korban. pakai. Iya, kamu udah jadi korban. Aku Jan. udah sakit. Pentok. Oke. Media apa tadi? Media minyak, Minyak, minyak dan keminyak. minyak dan keminyak. Itu untuk manggil dia atau untuk Iya. komunikasi dengan sosok gaibnya? Iya, Kalau dengan menggunakan ritual itu, dengan media itu bisa komunikasi, artinya Mas Herman bisa bilang supaya mengizinkan untuk digambar wajahnya. izin dulu sama dia. Jangan sebelum dia hadir, jangan digambar terlebih dahulu. Ya Anda yang izin gitu kan? Iya, Gimana, Roy? Boleh. Silakan diambil. Ya, dia merasa perlu itu untuk ngebuktiin. My God. Oh Apa lagi? my god. Apa aja nih Mas? Yang di piring apa aja? Yang di mangkok itu? ini kembang 7 rupa. Terus? Ini kemenyan, ini minyak yang akan dipolesin. Minyak dioles kemana? Iya, di badan saya. Badan. Terus ada kemenyan, ada arang. Oke. Tentu tangan. Aku harus jaga. Oh, no. Iya nanti dijagain supaya dia nggak dekat ke kamu. Mas Roy. 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 Sebentar. Kamu mau apa sih? Saya bingung. Awas Roy. Awas, awas. Pamela jangan jauh-jauh. Pamela jangan keluar dari sini. Gak bisa diawasin. Ngapain kamu? Nggak, Ngapain Roy, kamu Roy ngelus baik-baik aja kok. Roy, gambar-gambar diri saya? Dia udah keras. Oh my God, perut gue. Kak Roy. Jadi lu mau apa sih sebenarnya? Nunjukin. Hentikan. Jangan gambar. Tapi Kak Roy aman nggak? Itu kayu loh, sakit loh. Gila. Itu Oke. sakit loh kayu. Roy, oke. Not really. Kau mau? Kau tahan dia. Seberapa kuat kalian? Rocky asik. Oke. Jagain. Gue heran. Kenapa masih coba-coba mulu sih? Sambilin saya air garam deh. Katanya kok Garam. Rocky asik kuat. Garam. Air garam. Oh, air garam. Jangan! Kak Bayu, jangan Kak Bayu. Hentikan itu. Rocky asik. Jadi lu maunya apa sih sebenarnya? Lu mau bunuh gue? Iya. Seberapa kuat Rocky asik? Enggak, biar. Kak Roy aman gak tuh? Sakit. Oke. Ya, oke.
manipulatif, be careful. Belum sadar sepenuhnya ya. Kamu bawa garam ini, siram di jidatnya. Kebakar. Kebakar. Siapa namanya? Herman. Herman. Cacing ya? Cacing mana cacing? Itu ada cacing. Tiba-tiba ada di belakang ada cacing. Kok cacing banyak banget? Ada lagi nggak? Tempat lain ada. Cuma itu. Ada cacing. Pamela awas kaki. Mas Herman. Mas Herman. Herman kan? Iya. Mas Herman. Mas Herman. Enggak, kok itu bisa ada cacing? Tunggu. Tenangin dirinya dulu. Itu cacingnya. Cacingnya dihilang. Saya sama Mas Herman ada sepenuhnya di sini dulu. Pikirannya semuanya di sini, fokus dulu. Baru saya bantu berdiri. Ini soal tiba-tiba di tribun penonton juga ada cacing. Ada cacing Oh, kan? iya. Itu dari dia juga. Dari dia juga. Itu dari mana? Dia tadi kerasukan sosok yang mau kamu gambar ya? Iya. Saya nggak nyangka aja ada orang yang melukainya Maaf sampai ya. kayak gitu. Oke, Mas Herman bisa dengar saya? Udah aman, Kak. Udah aman harusnya. Tapi Saya ini percaya. masih ada cacing. Masih ada cacingnya itu. Nggak ke kamu kan? Enggak. Penonton udah di bawah, udah dibuang semua. Aman ya. Kok dia tetap Udah mati. Kurangnya? Itunya. saya penasaran mau pegang Kayak ini. mejanya. Buat apa sih ya nyerang-nyerang segala? Saya nggak habis pikir sih ya. Salah saya apa? Ya, Itu dia tiba-tiba dia nyerang dengan menggunakan ini. Kamu merasakan sesuatu nggak dari bambu ini, Pak? tadi sih sakit sih Sakit. ditusuk perutnya. Tapi tadi Cuma sadar aku- nggak? Dia nggak sadar. Bagian sini saya. Yang ngomong juga kayaknya bukan dia. Iya. Ya sakit sih. Cuma lebih sakitnya lebih ke arah why you have to do that gitu maksudnya. Iya, nggak ada alasannya ya. Iya, sakitnya sih sakit ya biasa ya kayak lu jatuh gitu. Soalnya tadi juga. Karoy nggak hampir mau dipukul kan? Iya. Kan karena gue di sini bantuin orang berusaha Iya. sebaik mungkin. And then why you have to do that? I mean like gue nggak ngapa-ngapain. Nggak salah orang. apa-apa. Iya. Jadi itu lebih ke arah kayak psikis aku kayak kayak begini Iya. gini. Salah gue apa ya gitu. Ini yang biasa digunakan sebagai media untuk menyerang orang. Iya. Sosok gaibnya sebenarnya ada dalam dirinya Mas Herman atau dia ada di dalam bambu ini, Roy? Sosok diri saya melihat gambaran pocong itu justru di dirinya sih. Ini ya sebenarnya nggak ada apa ya, cuma digerakin sama dianya. Iya, aja. heeh. Yang Sosok dikuasain pocong, sama pocong. gila, luar biasa, benar-benar kelihatan sekali. Pocong dengan ikatannya kain kafan, kemudian coklat, gitu.
Kamu nggak apa-apa, Pamela? Alhamdulillah nggak apa, cuma tadi kaget. Apaan? Cacing! Di mana? Kamu kena nggak, Pamela? Masuk ke dalam. Pakai ke rambut nih. Cacing. Baru tahu. Nah, itu cacing. Tadi di situ cacing. Dari tadi, Pak. Soalnya di kepala, deket kepala aku. Gimana dong? Ini dari mana, Roy? Dari bambunya lah. Dari bambunya lah. Bambunya begitu kita bahas, kenapa langsung ngeluarin cacing gitu ya? Iya. Lu untung gak kena pala. Ada di rambut ya? Takutnya kena di rambut. Ini persis di tempatnya Pamela loh. Iya, makanya. Ih, Awas, itu ada lagi nggak? Cacingnya hidup lagi. aku takut. Itu belum seberapa. Maksudnya Kirimannya. belum seberapa? Kiriman yang dikirim oleh orang ke saya. Oh, ini yang sering dikirim. Iya. Apa Lebih aja hitam biasanya? lagi. Warnanya lebih hitam. Ini merah. Ini merah darah. Ini hitam dia. Apa aja? Cacing. Terus? Cacing sama kelabang. Itu waktu datang diapain kelabang dan cacingnya? Diusir, dibunuh? Di Nonton. Jadi sasarannya. Terus menonton semua keluar semua deh. Di depan, Jangan jauh-jauh tapi penonton ya. jangan jauh-jauh, di depan aja tuh yang situ. Bisa diusir atau bisa diajak komunikasi, Roy? Aja komunikasi. Assalamualaikum, selamat malam. Di badannya orang yang sekarang kamu tempatin, kamu warisan leluhurnya. Udah lama ikut dia. Baik, saya harus bersikap sebagai angel atau demon ya untuk ini. Kalau dia udah nggak bisa diajak baik-baik sih. Kamu tahu cacing tanah kan? Suka nggak buat dimakan? Butuh dupa saya. Banyak banget. Kamu, Pamela. Jangan biskuit. Mela duduk deh, pancing dia. Ini enggak, aku di belakang. Saya pegangin, aku pegangin. Enggak, jangan deket dia. Sakit banget loh tadi. Udah sini, cepet aku Mela. Kita berdua, bertiga, nggak salah apa-apa. Kita mau udah baik-baik ya. Iya. Heran saya juga. Tapi kalau sama Pamela kayaknya nggak nyerang, nggak ngejar sama Soalnya sekali dia ya. nyerangnya Kak Roy kan. Iya. Dia mau Kak Roy itu Dia kayaknya bisa diajak ngobrol nih sama kamu. Kakinya diketem. Ada kain lagi nggak? Tali sih sebenarnya. Kuat ya? Bisa lah ya. Dia pegang kakinya dulu aja. Jangan sampai nendang. Exorcism. tahan kan.
Tuh dia udah lepas tuh. Iya, terasa ada yang lepas gitu. Soal di belakang ada kayak angin gitu, ser keluar kencang. Tapi justru malah merugikan mereka. Ya, Terima kasih Mas Herman. saya Anda mohon boleh maaf meninggalkan sebelumnya sama Roykiosi, sama Bayu, Kak Bayu, sama Pamela. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sikap dan perbuatan saya kurang berkesan di hati. studio. Ya, kita nggak ada masalah kok. Kita mengerti. Makasih Aman. Mas Herman. Anda Makasih meninggalkan ya. studio. Thank Selamat you, malam. terima kasih. Ini kami sita ya. Jimat-jimat ya barang-barang ini ya. Ya. Terima kasih. Ini nggak dibawa. Disimpan di sita Oh, aja ya. diasingkan. Aduh, aku takut cacing-cacingnya. Ketika kita disakiti oleh orang lain, biarlah waktu yang membalas, bukan diri kita yang membalas. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dinar dan Herman. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang kalau Herman sebenarnya dia dikirim guna-guna karena dendam akhirnya membuatnya tidak bisa mengendalikan makhluk gaib yang merupakan warisan leluhurnya. Sementara Dinar pernah melakukan ritual untuk memanggil makhluk gaib supaya perekonomian keluarganya membaik. Pesugihan yang justru malah bikin ketagihan, akhirnya ada tumbal yang berjatuhan. Gimana menurut kamu Dinar dan Herman? Dinar dan Herman sama-sama pelaku mistis, namun Herman lebih menyeramkan karena dia ada tendensi kecenderungan menyerang. Berbeda dengan Ibu Dinar yang kosong Halus, pikirannya, dan walaupun kosong pikirannya dia juga ada kecenderungan menyerang sih, tapi nggak seserem Herman. Tapi dia tadi udah menyerang kamu juga loh pakai keris itu. Iya, makanya dia tadi bawa-bawa keris gitu. Udah nyerang Pamela juga. Kamu nggak apa-apa tapi. Ya nggak apa-apa. Kan seperti kata Karo harus sabar ya. Iya, Yang penting sabar. ujian kesabaran Ujian, sih. mungkin itu ujian ke Mela, mungkin Mela ada apa gitu bikin dia nggak suka gitu. Iya. Kamu emang ada sosok yang jaga juga kali. Kamu ngeliatnya gimana Roy? Iya sih, harusnya ada sih dewa warisan leluhur kan. Dari nenek mungkin ya, nggak tahu juga. Oke, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Amin, amin. Kedepannya sukses terus semua rencana baiknya. Terima kasih Kak Roy, Terima Kak Bayu, kasih. yang penting Kak Bayu, Kak Roy sehat selalu. Terima kasih Pamela. Roy Kiyoshi, terima kasih Buset. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Baik. Pemirsa, jika hidup Anda hanya digunakan untuk saling menyakiti, maka balas dendamlah yang akan terjadi. Tapi jika hidup Anda digunakan untuk saling mengasihi, maka kedamaian mutlak yang akan Anda dapatkan.